Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Bapa, keinginan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan, di dalam hidup kami mau terus Tuhan menyembah Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus.
Haleluya Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, angkat suaramu, angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami sembahkan.
Roh Kudus. Amin. Kekuatan kami Bapa, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Bagi semua kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan, kita nyatakan masuk hadiratnya, amin.
Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu menyanyikan sebuah lagu baru. Lagu ini adalah misi GPI seluruh dunia. Amin. Pokoknya yang di mana ada GPI ini adalah misinya setiap gereja. Amin. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Setia sampai akhir.
dari wanita setia, kami persilahkan.
pujian yang sungguh sangat luar biasa, amin. Biarlah setiap puji-pujian yang kita naikkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesusku. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau memegang erat setiap tangan kami Bapa. Kami tak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami Yesusku. Engkau adalah alasan Tuhan bagi setiap kami untuk ada pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
Tuhan. Rencanamu Tuhan, Kami mau berserah kepadamu Tuhan. indah Pada bagiku, rencanamu. tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang besar dan hebat. Amin. Rencanamu selalu indah bagi kami Tuhan. Rancanganmu indah bagi kami. Dan kami mau memegang terus firman-Mu. Karena kami tahu setiap langkah kami ketika kami berjalan melakukan firman-Mu Tuhan, maka Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami akan menaklukkan segala ujian yang akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan begitu indah. Kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu Tuhan yang berkata-kata atas hamba-Mu. Karena kami pulang membawa berkat yang baru. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita hari ini. Luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Iya, harus 2 kali lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan baik dan selalu baik bagi kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan tema menaklukkan ujian dan kesusahan. Menaklukkan ujian dan kesusahan. Efesus 6, mari kita buka Bapak Ibu Saudara. Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 12. Yang sudah dapat katakan asyik. Oh, masih sedikit asiknya ya. Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Yang sudah dapat katakan asyik. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara 2-3 ya. Akhirnya di dalam kekuatan kuasanya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu tidak. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Next Bang. Ujian kepada iman biasanya akan mendatangkan kesusahan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ujian kepada iman biasanya akan mendatangkan kesusahan. Ketika hal itu datang, itulah yang disebut peperangan iman. Next Bang, Paulus berkata Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini adalah perintah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini adalah perintah, bukan lagi nasihat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Artinya kita memiliki modal dalam diri kita untuk menjadi kuat, yaitu iman dan tekad. Karena ada Tuhan, sudah ada Tuhan kasih sama kita, satu-satu Bapak Ibu Saudara. Maka tidak lagi dinasihatkan bagi kita hendaklah kamu kuat. Itu bukan hanya sekedar nasihat Bapak Ibu Saudara, tapi itu perintah. Ada amennya ya. Tapi itu perintah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, enggak ada lagi alasan kita bilang, lagi lemah aku. Oh no Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah taruh sama kita iman dan tekad yang luar biasa. Yang Tuhan sudah tanamkan sama kita. Enggak ada amennya ya. Halo. Kita harus respon firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tepuk kiri kanannya, jangan lagi mau dinasihati, tapi itu sebuah perintah. Amin. Jangan lagi lemah, harus tetap kuat. Amin. Khotbah saya berapa tahun yang lalu saya mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa iman kita mengalahkan segalanya, kita perlu bangkit dan hadapi.
Karena apa? Sudah ada Tuhan sama kita. Sudah ada modalnya dikasih Tuhan sama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menaklukkan ujian dan kesusahan yang terus kita hadapi, ada beberapa hal yang mau kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Next Bang, jangan cepat saja. Pastikan ujian Anda mendatangkan kebaikan. Kita baca Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28, 23 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next Bang, Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata-kata ini sering diucapkan tanpa pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kita sering mendengar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah akibat dari sebab yang kita lakukan. Ini adalah hasil yang dari kita lakukan. Next Bang. Segala sesuatu Bapak Ibu Saudara tidak selalu mendatangkan kebaikan. Jika seorang meninggal dan masuk neraka, itu bukanlah hal yang baik dan tidak mendatangkan kebaikan. Once again Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu tidak selalu mendatangkan kebaikan. Jika seorang meninggal dan masuk neraka, itu bukanlah hal yang baik dan tidak mendatangkan kebaikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bila syaratnya terpenuhi. Yang pertama, mengasihi Allah. Maka saya bilang tadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah hasil dari yang kita kerjakan. Hasil dari yang kita lakukan. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bila syaratnya terpenuhi. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Coba Bang, kembali ke Roma 8 tadi. Ke atas Bang. Roma 8 ayat 28. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28. Dikatakan begini. Roma 8 Bang. Next lagi. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti ada syaratnya. Wow. Berarti kita harus mengasihi Allah. Amin. Bilang lagi kiri kanannya, sebelum kau mengasihi Allah, udah kau kasihin yang di sebelahmu itu, bilang gitu. Karena Bapak Ibu Saudara, jangan bilang kita mengasihi Allah, tapi yang di sebelah kita tidak kasihi. Tetangga rumah kita tidak kita kasihi. Bagaimana kita bisa connect ke Tuhan, kita bilang kita mengasihi Allah, tapi ke tetangga kita tidak kita kasihi. Secara horizontal kita tidak kasihi. Jangan bilang kita mengasihi Allah, tapi kita masih sulit untuk diajak pelayanan. Kita masih hitung-hitungan dengan pelayanan kita. Next Bang, taat kepada panggilannya. Balik Bang, satu lagi Bapak Ibu Saudara. Balik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada syarat yang kedua, taat kepada panggilannya untuk melayani Dia. Di ayat 28b-nya bilang begini Bapak Ibu Saudara, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti kita harus hidup di dalam panggilannya Tuhan. Kita harus semakin rajin pelayanan. Kita harus semakin lebih lagi untuk mengasihi Allah dengan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan kita masuk join sebagai TS-nya Tuhan, kalau Bang Syagian bilang. Rekan sekerjanya Allah. Maka kita akan menerima berkatnya tadi. Maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka kita akan mendapatkan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika apa? Ketika kita menjalankan syarat yang Tuhan bilang. Syarat yang Paulus bilang. Kalau beberapa minggu yang lalu doa Jumat, Pak Syagian bilang, Paulus adalah orang yang paling menderita.
bahas juga kemarin itu lebih dalam lagi ke bawah. Wah iya. Tapi kita adalah Paulus-Paulusnya Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menderita karena alasan yang benar. Kita baca Bapak Ibu Saudara 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 15 di depan. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Next bang. Rasul Paulus adalah hamba Tuhan paling banyak menderita dalam pelayanan. Jika Anda menderita karena Tuhan, Anda berbahagia karena roh kemuliaan ada pada Anda. Ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Ini poin penting. Yang kuning ini poin penting bagi kita yang harus kita tanamkan. Jika Anda menderita karena Tuhan, once again Bapak Ibu Saudara, jika Anda menderita karena Tuhan, Anda berbahagia. Gak ada yang mau menderita di sini ya, karena Tuhan. Sedikit amin ya. Jika kita mau menderita karena Tuhan, kita berbahagia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada roh Tuhan yang semakin besar dan kita mendapatkan kemuliaan. Paulus bilang di 1 Korintus, ketika aku dicaci, aku ramah. Ada poin-poin penting yang Paulus rasakan, yang dia mau meletakkan dirinya di bawah, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita merasa paling. Tapi Paulus bilang, kalau aku rasul, aku di bawah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika kita menderita karena Tuhan, berbahagialah. Bilang kiri kanannya, berbahagialah. Tetapi jika Anda menderita karena kesalahan sendiri, penderitaan adalah kesia-siaan, tidak ada berkatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu jemaat GPI, haleluya, kita mau siap menderita karena Tuhan. Kasih kita amennya. Amin. Kita mau menderita karena Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita menderita karena alasan yang benar, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita mau menderita karena alasan yang benar, kita menyatakan kebenaran, kita dijauhi orang, tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Hidup kita berjalan dalam kebenaran. Kita mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Yang mau Tuhan berikan lebih dan lebih lagi. Poin pentingnya Bapak Ibu Saudara, menderitalah karena alasan yang benar. Next bang, karena itu Bapak Ibu Saudara, jika harus menderita karena kebenaran, Anda harus patut bangga. Kasih senyum kanan kirinya, aku mau menderita karena Tuhan. Tetapi jika karena salah sendiri, Anda harus malu dan menyesal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu connect dengan Tuhan. Untuk kita bisa tetap stay dalam kebenaran. Kebenaran itu gak disukai orang Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang suka kebenaran. Tapi semua orang suka yang namanya kompromi. Aman lah katanya. Kalau anak-anak youth sekarang bilang aman lah. Aman lah ini apa? Kompromi Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita menjadi manusia-manusia yang suka dengan kompromi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau menjalankan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Amin. Bilang kiri kanannya, yuk mari kita hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kerinduan saya seluruh jemaat GPI Haleluya mau menderita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kebenaran yang ada bersama dengan kita. Jangan bangga Bapak Ibu Saudara karena kita orang yang bisa dikompromi. Orang yang bisa diombang-ambingkan. Tapi banggalah karena kita menegakkan kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kebenaran tetaplah kebenaran. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita baca Bapak Ibu Saudara Yakobus 4 ayat 7, 2-3 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Next bang. Untuk memenangkan peperangan rohani adalah dengan cara yang pertama, tunduk kepada Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, taat kepada firman-Nya. Yang kedua, setia beribadah dan melayani. Semalam di Youth, Pak Panjaitan khotbah di Youth, dia bilang begini Bapak Ibu Saudara sama kami anak-anak Youth. Ketika kita setia beribadah, di dalam ibadah itu ada berkat yang baru kita dapat. Amin ya. Setia kita beribadah ada berkat-berkat baru yang kita dapat. Bilang kiri kanannya, jangan lupa komsel makanya. Karena ibadah Bapak Ibu Saudara. Komsel, harus komsel bilang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau tunduk kepada Allah dengan cara kita mau setia beribadah dan melayani Tuhan. Poin pentingnya Bapak Ibu Saudara ditunduk kepada Allah ini ialah kita harus taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang langkahkan kaki kanan. Kalau Bang Segian khotbah di KKR SPK dia bilang untuk menjadi murid itu ketika Tuhan berjalan dengan kaki kiri, kita juga ikut berjalan dengan kaki kiri. Itu namanya taat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk memenangkan peperangan rohani adalah dengan cara lawanlah iblis, iman dan firman Allah. Maka kita perlu untuk saat teduh setiap hari. Amin. Kalau ada di sebelahnya peserta SPK, colekkan dia. Udah saat teduhnya kau. Kalau ada peserta SPK di kanan kiri, colekkan dulu. Udah saat teduhnya. Udah laporan. Lawan iblis Bapak Ibu Saudara dengan iman dan firman Allah. Maka perlu untuk kita baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa hari. Amin. Amin. Maka jangan lagi lagu kita di handphone kita, lagu dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi lagu kita di handphone kita sudah firman-Mu ya dan amin. Playlist lagu kita tidak lagi aku masih seperti yang dulu. Enggak lagi itu Bapak Ibu Saudara. Playlist kita sekarang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu sangat berpengaruh Bapak Ibu Saudara. Ketika playlist handphone kita, lagu dunia setiap hari, maka rohani kita, iman kita akan dibunuh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau playlist kita setiap hari adalah lagu rohani, iman kita ditumbuhkan. Saya senang, saya kemarin ke Sumanjaya, saya tengok, saya bilang, ini ada di tengah-tengah antara Sumanjaya dan ARK, sebuah toko, setiap hari lagunya lagu rohani Bapak Ibu Saudara. Pakai speaker besar pula itu. Aku bilang sama dia, sama si Paul, ngeri juga ini ya. Menjangkau, lagi puasa pun lagu rohani. Wow. Sebelahnya ARK dan sebelahnya Sumanjaya. Wow, luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ditanya, berani gak Pak pasang speaker besar di situ, di luar gitu. Bertanya-tanya juga saya kepada diri saya. Tapi dia berani Bapak Ibu Saudara.
Bilang kiri kanannya, ganti playlistnya hari ini. Kita mau lawan iblis dengan iman dan firman Allah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Terakhir Bang. Jemaat haleluya harus menaklukkan ujian kesusahannya, memastikan bahwa Anda mengasihi Tuhan. Taat panggilannya, taat perintahnya, dan lawanlah iblis. Amin. Dalam keseharian kita mau menyatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, aku taat panggilan Tuhan, aku taat perintahnya Tuhan, dan aku mau lawan iblis. Saya pernah dengar Bapak Ibu Saudara, ujian itu dalam kehidupan kita baik adanya untuk bisa menentukan kualitas hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ujian itu baik bagi kita dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menentukan apakah saya sudah naik level atau belum. Tapi kalau cobaan itu diizinkan Tuhan terjadi untuk mencobai kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ujian itu baik untuk kita, untuk meningkatkan kualitas kita. Tapi kalau cobaan itu yang dilakukan oleh iblis akan terus diizinkan Tuhan terjadi mencobai kita. Apakah kita tetap setia atau tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan diri kita untuk mengasihi Tuhan. Kita taat panggilan Tuhan. Kita taat perintahnya. Dan kita mau kalahkan iblis dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin. Jemaat GPI Haleluya adalah orang-orang yang berkualitas. Karena siap menghadapi ujian. Apapun yang terjadi di depan siap dihadapi. Karena kita sudah mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang taat panggilannya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang taat perintahnya Tuhan. Dan kita mau melawan iblis. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, sekali lagi, tak selalu
segalanya ke dalam tangan-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh karena firman-Mu, Allah-Ku yang baik. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. ini doa kami Tuhan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulih. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di depan kita sudah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa untuk generasi-generasi kita, agar Tuhan terus menuntun mereka, agar Tuhan terus menjaga mereka di dunia ini, di waktu-waktu yang ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin mendoakan, saya undang untuk masuk ke depan. Seperti Bapa Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu
Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang siap menderita di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memakai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kau yang terus kuatkan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Jika ada pesan-pesan Tuhan, boleh disampaikan. Puji Tuhan, Tuhan perlihatkan tadi sewaktu kita penyembahan pertama, waktu Ibu Gembala katakan, ayo naikkan penyembahanmu, naikkan penyembahanmu, katakan kepada Tuhan gitu. Tuhan perlihatkan kita banyak sekali menyembah, kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan sangat senang melihat kita waktu mengangkat penyembahan kita, tetapi ada beberapa orang wanita, dia berpakaian hitam, dia menyembah Tuhan. Kata Tuhan, bukan baju hitam sebenarnya ya, itu dalam penglihatan. Kata Tuhan, naikkan anakku ucapan syukurmu anakku kepadaku, naikkan pujianmu kepadaku anakku. Ibu-ibu ini, wanita-wanita ini mengangkat penyembahannya, tetapi dia menaikkan dukanya kepada Tuhan. Dia mengatakan kesusahannya kepada Tuhan. Kata Tuhan, naikkan ucapan syukurnya gitu. Jadi siapapun kita yang ada di tempat ini, waktu kita penyembahan, hanya kita naikkan ucapan syukur aja kepada Tuhan. Jadi masalah-masalah kita itu, kita anggap Tuhan sudah menyelesaikannya seperti itu. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan ada lagi Tuhan perlihatkan beberapa ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ini sudah mungkin putus asa sekali dia di dalam persoalannya seperti itu. Tuhan juga katakan, datang kepada aku nakku, sungguh-sungguh nakku, jangan kamu setengah-setengah begitu. Kadang kamu tidak percaya kepada aku, tetapi sungguh-sungguh kamu percaya kepada aku, biar aku bertindak akan masalahmu, kata Tuhan. Semua akan diberikan kekuatan oleh Tuhan bagi setiap ibu-ibu yang punya beban dan persoalan pada saat ini. Ini aja Tuhan memberkati. Yang disampaikan Tuhan kita terima semua untuk jemaat di tempat ini, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Bapak. Kami mau memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Bermasmurlah
ibadah doa puasa setiap hari Jumat jam 8 malam di tempat ini. Mari kita semua jemaat BFM untuk hadir dalam ibadah ini. Amin. Selanjutnya, ibadah Youth setiap Sabtu pukul 18.30. Mari setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Anak muda, amin. Haleluya. Ibadah raya kita, sesi pertama jam 7.30, sesi kedua jam 10. Mari kita hadir dan rasakan lawatan Tuhan dalam setiap ibadah kita. Ibadah anak setiap minggu mengikuti seperti ibadah raya kita jam 7.30 dan jam 10 bertemu lantai 2. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk mengantarkan anak-anaknya di dalam ibadah sekolah minggu kita, amin. Selanjutnya, ibadah remaja setiap minggu jam 3 sore di tempat ini. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anaknya untuk ikut ibadah ini. Untuk ibadah Jumat Agung akan dilakukan pada tanggal 29 Maret pukul 9 WIB tempat ini. Ibadah akan dilakukan hanya satu sesi saja. Mari kita semua untuk hadir dalam ibadah ini. Kelas SPK diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam di tempat ini. Diundang seluruh peserta SPK dan tim SPK untuk hadir. Keluarga besar BFM mengucapkan turut seperasaan dan sepenanggungan atas meninggalnya ibu mertua dari Bapak Gabriel Manalu dan Ibu Boru Lumban Gaol pada hari Rabu tanggal 20 Maret di Rumah Sakit Adam Malik dan akan dikebumikan pada hari Sabtu dan dikebumikan kemarin pada tanggal 23 Maret di Dolok Sanggul. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Gereja kita akan melakukan pengadaan AC merek Daikin sebanyak 10 dengan taksiran biaya 5 juta per unit, totalnya itu 50 juta. Amplop persembahan sudah dibagikan oleh Aser bagi kita semua. Mari memberi untuk kemuliaan Tuhan, dan bagi kita itu mendapat amplop bisa meminta ke tim Aser. Demikian pengumuman kita. Ada yang baru pertama kali hadir? Jika tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya kira dan percaya kita semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Memang tadi tidak ada pemberitahuan. Ada Bapak Pendeta di belakang, Pak Bukit, Shalom. Baru pertama kali hadir. Silakan berdiri Pak. Ini Bapak Marlen Bukit dari Malaysia. Ya, ya, disalam. Ya, disalam. Ya, karena ini hamba Tuhan, seharusnya kita kasih pelayanan, tapi nah udah 1-2 hal. Nah, oke. Tuhan memberkati Pak, selamat datang. Untuk selanjutnya Tuhan memberkati. Saya tumpuk semua kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita.
kami semuanya. Kiranya tangan Tuhan melindungi kami semuanya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan memelihara hidup kami semuanya. Kami yakin Allahku di dalam hidup berpadanan dengan Tuhan. Kami semuanya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak ada yang berbelok ke kanan dan ke kiri, tetapi kami berpandangan lurus menurut apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa hidup di dalam firman-Mu, kami akan hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin di dalam hidup, dalam kasih anugerah Tuhan, semuanya jemaat Tuhan GPI Haleluya Simalingkar hidup harmonis dalam Tuhan, hidup penuh dengan kasih Tuhan, hidup penuh dengan berkat Tuhan. Sebab berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir bagi kami semuanya, memberkati kami, menaungi kami. Allahku, kami yakin di dalam kesusahan kami, di dalam pergumulan kami, Tuhan menolong kami dan menjawab segala doa-doa kami. Semuanya kami diberkati Tuhan, anak cucu mantu kami semuanya ada dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, masa depan anak-anak kami, baik pekerjaan dan usaha kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini menuju rumah kami tanpa kekurangan satu apapun. Dan kasih Tuhan menyelimuti kami di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anak